Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk para pecinta channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kemarin kita sudah membahas kerajaan Hindu-Buddha di Kalimantan. Ya, sudah diwakili oleh dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tanjung Pura. Sekarang mari kita bahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di tanah Jawa. Ya, kita mulai dari Kerajaan Salakanagara. Pada tahun 150 sampai 362 Masehi, Kerajaan Salakanagara berdasarkan naskah Wangsakerta, Pustaka Raja Raya Bumi Nusantara, yang disusun sebuah panitia dengan ketua Pangeran Wangsakerta, diperkirakan merupakan kerajaan paling awal yang kita punya di Nusantara kita ini. Ya, nama sejarawan yang membuktikan bahwa Tatar Banten mempunyai nilai-nilai sejarah yang tinggi, antara lain adalah Husein Jayadiningrat, Ahmad Hasan Mu'arif Ambari, Halwani, dan masih banyak lagi. Banyak sudah temuan-temuan yang ditemukan oleh mereka dan disusun di dalam tulisan-tulisan, ulasan-ulasan, maupun di dalam buku. Belum lagi nama-nama seperti Takashi, Saleh Danasasmita, Iskandar, dan lain-lain menambah wawasan mengenai Banten menjadi tambah luas dan buka dengan karya-karyanya yang diciptakan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Para pecinta YouTube channel Kisah Para Leluhur Nusantara, pendiri Salakanagara adalah Dewa Warman, adalah duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Palawa, yaitu dari Bharata India, yang belakangan menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat. Sedangkan pendiri Tarumanegara adalah Maharesi Jayasingawarman, pengungsi dari wilayah Calankayana Bharata, karena daerahnya dikuasai oleh kerajaan lain. Sementara Kutai dibangun oleh pengungsi dari Magadha, Bharata setelah daerahnya juga dikuasai oleh kerajaan lain. Tokoh awal yang berkuasa di sini adalah Aki Tirem. Konon kota inilah yang disebut Agri oleh Ptolemus dalam tahun 150. Terletak di daerah Teluk Lada, Pandeglang. Ya, Aki Tirem, penghulu atau penguasa kampung setempat, yang belakangan menjadi mertua Dewa Warman ketika putri sang Aki Luhur Mulya
bernama Dewi Haji Larasati, diperistri oleh Dewa Warman. Hal ini membuat semua pengikut dan pasukan Dewa Warman menikah dengan wanita setempat dan tidak mau lagi ke kampung halamannya. Ketika Akitirem meninggal, Dewa Warman menerima tongkat kekuasaan tahun 130 Masehi. Kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salaka Nagara, yaitu negeri Perak, dan beribu kota di Rajatapura. Beliau menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Dharma Lokapala. Ya, secara lengkap gelar beliau adalah Prabu Dharma Lokapala, Dewa Warman Ajiraksa Gapura Segara. Beberapa kerajaan kecil di sekitarnya menjadi daerah kekuasaannya. Antara lain adalah negeri api yang berada di Pulau Krakatau. Para pecinta YouTube channel Kisah Para Leluhur Nusantara, Rajatapura adalah ibu kota Salaka Negara yang sampai tahun 362 menjadi pusat pemerintahan raja-raja Dewa Warman. Ya, karena Raja Dewa Warman sampai 8 tingkatan. Dewa Warman 1, Dewa Warman 2 sampai dengan Dewa Warman ke-8. Salaka Negara berdiri hanya selama 232 tahun, tepatnya dari tahun 130 Masehi sampai tahun 362 Masehi. Raja Dewa Warman pertama sendiri hanya berkuasa selama 38 tahun dan telah digantikan anaknya yang menjadi Raja Dewa Warman kedua dengan gelar Prabu Digwijayakasa Dewa Warman Putra. Dan Raja Dewa Warman yang terakhir yaitu Dewa Warman ke-8 atau Raja Salaka Negara terakhir sampai tahun 363 adalah Prabu Dharmawirya. Karena sejak itu Salaka Negara telah menjadi kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Tarumanegara yang dibangun pada tahun 358 Masehi oleh Maharsi yang bersumber dari Calankayana, India, yang bernama Jayasinghawarman. Pada masa kekuasaan Dewa Warman ke-8, keadaan ekonomi masyarakatnya sangat adil, makmur, dan sentosa. Sedangkan kehidupan beragama sangatlah harmonis. Sementara Jayasinghawarman, pendiri Tarumanegara, adalah menantu dari Dewa Warman ke-8. Ia sendiri seorang Maharsi dari Calankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Maurya.
Kemudian setelah Jayasingawarman mendirikan Tarumanegara, pusat pemerintahan beralih dari Rajataputra ke Tarumanegara. Salakanegara kemudian berubah menjadi kerajaan daerah. Itulah kisah tentang kerajaan Salakanegara, kerajaan yang tertua di Nusantara kita ini, yaitu pada tahun 130 Masehi. Semoga bisa bermanfaat, semoga menambah pengetahuan untuk kita semua. Nusantara benar-benar kaya. Terima kasih. Salam Rahayu.